Kita sekarang berada di Pura Campuan ya Pak Pura ya? Gunung Lebah, Pura Payogan Agung, Gunung Lebah Campuan Ubud. Ya, itu Pura Gunung Lebah, Payogan Agung, Payogan Agung, Gunung Lebah Campuan Ubud. Nah ini tempat ini luar biasa Pak Code, karena situasi dan kondisi alamnya, bentuk bangunannya, dan aura-aura yang intangible ini mengingatkan kita bahwa kita memang harus ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini Pak Code, ini mungkin sejarah panjang yang mungkin ini tempat, kalau saya katakan menjadi tempat yang boleh dikatakan sakral atau menjadi petilasan Maharesi Markandia yang pernah singgah bahkan bersama di tempat ini. Monggo Pak diceritakan. Jadi tempat ini adalah namanya Pura Gunung Lebah, Pura Payogan Agung Gunung Lebah Campuan Ubud. Ini ada di pertemuan dua sungai antara sungai Wos Lanang dan Wos Wadon. Jadi dibangun satu tempat pura bernama Pura Gunung Lebah Payogan Gunung Lebah Campuan Ubud. Jadi sekarang kita berada di di Niste Mandala, di Mandala pertama daripada Pura Gunung Lebah, yang merupakan salah satu pura peninggalan daripada Maharesi Markandia. Beliau yang mengadakan yoga ataupun meditasi di tempat ini di dua pertemuan Sungai Wos Lanang, Wos Wadon pada tahun 800. Jadi di sini beliau nanti mendapat petunjuk bagaimana membangun tatanan baru, peradaban baru di Pulau Bali ini. Pura-pura ini memang Pak Code sebagai wujud apresiasi, penghormatan dan persembahan kepada Tuhan. Jadi ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia juga harus ingat bahwa ini ada 3 pelataran ya Pak. Satu Niste Mandala, Madya Mandala, dan nanti yang terakhir kita di Utamaning Mandala. Nah ini Pak, kalau kita melihat tempat peribadatan pura seperti ini yang tengah ini sebenarnya untuk pemujaan atau untuk apa? Ini belum ini kita sudah mulai di tahap area yang kedua adalah bagaimana kita mempersiapkan diri akan menuju tempat yang utama, simbol daripada Tuhan sendiri ya. Jadi yang pertama masih kita persiapan awal, kemudian kedua kita yang terakhir kita akan menghadap kepada Tuhan ya. Tuhan. Jadi ini hanya untuk simbol-simbol saja ya. Jadi selalu ada 3 hal yang kita harus perhatikan, selalu 3 ini yang menjadi dasar daripada satu perjalanan. Satu Pariangan, Pawongan, dan Palemahan. Jadi memang 3 hal kita harus peka dan peduli terhadap alam, lingkungan, tanah, dan juga peduli kepada sesama kita dan peduli kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ini semua dari Jawa nih, Komandan. Jadi istilah Pariangan, Pawongan, sama Palemahan itu bahasa Jawa kuno, Sanskrit Jawa kuno itu. Jadi itu yang menariknya kita. Sebenarnya Bali dengan Jawa itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Hanya masalahnya kita yang bisa mengembangkan dalam bentuk seni-seni seperti ini, Komandan. Masih jadi wujudnya dari tahun ke tahun gitu ya. Masih tetap kita jaga, Komandan, ukiran dan lain sebagainya. Ini goalnya dan lain sebagainya. Kita menunjukkan, memberikan apresiasi, inilah yang utama, Komandan. Yang mungkin tadi di rumah saya tidak pakai goal, Komandan, di pura kita pakai goal. Gitu. Jadi biar ada yang mana yang memang kita utamakan. Jadi, kalau di sini punya warga, punya wilayah atau bagaimana Pak? Ini kalau dilihat dari kategori pura itu termasuk Pura Swogino namanya. Ini kayangan, bukan ada kayangan 3 yang dimiliki oleh desa. Ini sudah keluarga. Ya, bukan keluarga, artinya tapi untuk umum. Ya. Juga sudah kayangan jagat misalnya ya. Dan bisa juga menggunakan untuk ibadah, untuk perayaan-perayaan ya, juga. Ini sudah di Utamaning Madya. Jadi Utamaning. Nanti simbol-simbolnya kebetulan tempat ini agak spesifik. Setiap ada upacara
selalu simbol-simbol yang ada hubungannya dengan pura di sini, bersama-sama kita melakukan upacara. Jadi ada barong-barong, juga kesenian di sini ya, di sana kita tempatkan di tempat di sana. Jadi hubungan antara dalam manusia, Tuhan dan alam ya Pak. Hubungan kaitan dengan pura di sini, Komandan. Kalau itu Pak, sebetulnya relief-relief ini menggambarkan cerita apa? Cerita dari perjalanan Maharshi yang kita coba, Markandia. Coba reliefkan begitu. Kita reliefkan dalam bentuk seperti ini. Saya buatkan patung juga simbol beliau. Markandia. Ya. Pak, kalau kita melihat nih, salah satunya ini ada tempat sembahyang, tempat peribadatan sampai berapa tingkat ya Pak nih? 7 ya Pak? Ya, 7. Ini melambangkan apa Pak? Kalau ini yang 7 ini adalah lambang daripada simbol daripada Pura Besakih. Jadi Tuhan yang berstana di sana. Kita apresiasi dalam bentuk wujud Meru Tumpang 7 ini. Ya. Okay. Yang 5 itu simbol daripada di Batur. Di Gunung Batur. Jadi kita apresiasi dalam bentuk Meru seperti itu. Kalau 3 Pak? Jadi 3 ada untuk leluhur juga ada. Leluhur untuk penyeimbang. Ya, penyeimbang, bagaimana sejarahnya dulu ada kaitannya sama perjalanan daripada. Nah ini Pak, kalau kita melihat pada situasi dan kondisi untuk menjaga keteraturan, menjaga harmoni, menjaga antara Tuhan, alam, dan manusia ini, kira-kira Pak Cokde punya pengalaman spiritual apa Pak dengan cerita-cerita atau hal-hal yang mungkin dirasakan bisa disampaikan kepada khalayak yang mungkin mendengar atau melihat nanti? Yang jelaskan satu keterbatasan kita, Komandan. Jadi kita masih terbatas, kita masih hidup seperti ini, kita dibatasi oleh kondisi lah istilahnya. Mulailah leluhur kita membuatkan suatu pencerminan daripada simbol-simbol yang tadi. Jadi kita susah sekali mengapresiasi Tuhan seperti umumnya, jadi kita buatkan dalam bentuk simbol-simbol seperti ini. Kemudian simbol-simbol doa dan lain sebagainya kita susah kita buatkan dalam bentuk upacara sesaji-sesaji, semua itu bermakna simbol. Di samping juga ada simbol keindahan di dalamnya, Komandan. Nah, dari pengalaman saya yang kemarin waktu pembangunan ini, Komandan, pembangunan pura ini tahun 2012, saya kembangkan lagi, saya renovasi, saya seimbangkan perjalanan hidup saya dalam wujud saya respect, saya membangun lebih baik lagi daripada yang sebelumnya, Komandan. Saya yang satu yang tidak pernah saya lupakan adalah bisa tidak saya mengembalikan aura daripada tempat ini dulu yang sudah dia pernah rintis katakan itu. Begitu ya, beliau jauh-jauh dari India ke Jawa sampai kembali memilih tempat ini. Nah, kemudian ada simbol-simbol beberapa seperti ini yang di bawah ini yang memang beliau bawa dulu di sini tempat beliau di batu yang di dalam di sinilah beliau melakukan semadi dulu. Oh, ini tempat beliau semadi ini ya. Ya, di sini masih kita pertahankan. Oh, beliau duduk di sini ya? Iya, di sini beliau yang mungkin banyak memberikan suatu pembaharuan lah. Itu yang merupakan pengalaman saya membangun. Ternyata saya bersyukur, Komandan, mungkin sudah harus studi atas dan lain sebagainya. Apa yang menjadi jawaban yang tadi itu bisa saya laksanakan. Bisa dilaksanakan. Baik, inilah auranya kayak begini, Komandan. Saya tidak tahu. Yang jelas yang datang senang, khusyuk di sini sembahyang dan sebagainya. Itu yang memberikan rasa bahagia kami, apresiasi bangga saya terhadap apa yang saya persembahkan kepada Tuhan. Gitu. Ada pesan moral apa yang ingin disampaikan, Pak? Yang jelas secara konsep yang sudah banyak juga saya sampaikan di awal, Komandan, yang jelas bagaimana kita bisa membangun, mengkombinasikan 3 hal itu. Kita punya utang yang luar biasa kepada Tuhan. Kita berdiri sekarang di sini aja sudah utang kita sudah luar biasa. Kemudian kedua, Komandan bisa hadir, saya bisa membahagiakan masyarakat saya baik nyata maupun tidak nyata dalam energi daripada pura di sini. Itu salah satu kebahagiaan juga buat kita semua. Yang jelas saya bisa menata ini menjadi tempat yang sakral, membuatkan penghormatan kepada
leluhur yang pernah melakukan tapa perjalanan. ritual dan juga pembaruan perbaikan peradaban. Itu yang apa namanya tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Saling kait mengkait ya Pak. Satu. Pariangan, Pawongan, dan Palemahan. Palemahan tidak ini. bisa kita akan buang satu, Komandan. Tapi tiga harus ini tiga ini. harus diingatkan, dijadikan satu energi yang kuat ya Pak. Iya. Jadi memang energi, kesenian, kebudayaan, religi ini juga akan menunjukkan betapa kita cinta, bangga, dan terus melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa.